Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan betapa dahsyatnya bait suci Allah itu. Dan bait suci Allah itu adalah tubuh kita. Saudaraku, dan nanti ketika masa antikris tiba, tubuh kita yang sudah sempurna menjadi bait suci Allah ini akan diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, diungsikan. Perempuan itu lari, Viogo, lari, hilang dan lenyap, saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Kemudian di akhir 1260 hari atau di masa antikris itu berakhir, maka Tuhan datang. Kemudian urutannya adalah yang mati di dalam Tuhan sejak awal zaman hingga akhir zaman, saudaraku, itu dibangkitkan dahulu. Kemudian mempelai di padang belantara pengungsian tadi, saudaraku, yang diungsikan selama 1260 hari tadi, dengan caranya yang dahsyat yang namanya pengungsian atau Viogo, bahasa Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 maupun ayat yang ke-14, saudaraku, mempelai di padang belantara pengungsian tadi diangkat dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, betapa dahsyatnya orang-orang yang disebut mempelai wanita anak domba Allah ini, karena dia mampu mengelola tubuh sedemikian rupa sehingga tubuhnya menjadi kediaman Roh Kudus secara sempurna. Saudara, saat ini saya akan terangkan mengenai pembangunan tubuh sebagai bait suci Allah. Saudara, tahapan-tahapan kita mencapai supaya nanti ketika masa antikris itu tiba, saudaraku, kita nanti diungsikan, Viogo. Kemudian saat Tuhan Yesus Kristus datang, kita nanti diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Seperti ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya. Saudaraku, untuk mengarah ke sana itu jemaat akhir zaman itu perlu dua hal yang penting, saudaraku. Yang pertama, ini harus mengerti rahasia kitab Wahyu dengan benar. Detail kronologis kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Melalui hamba-hambanya yang diurapi, Tuhan akan terangkan hal ini, saudaraku. Kronologis kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman melalui tersingkapnya rahasia kitab Wahyu. Melalui kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman, di mana Tuhan tampil menyatakan diri sebagai pemimpin kegerakan itu. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Tuhan menyatakan diri, saudaraku, di sanalah dibeberkan rahasia kitab Wahyu ini secara detail. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Saudara, kemudian yang kedua, selain kita memahami rahasia kitab Wahyu dengan benar, ini yang kedua yang sangat penting kita ketahui. Untuk bisa diungsikan saat masa antikris tiba, kita diungsikan dengan caranya yang dahsyat. Dan cara pengungsian itu nanti Tuhan memilihnya tidak per gereja, tapi per individu. Pribadi lepas pribadi. Dikatakan ada dua orang yang sedang berada di ladang, yang satu ditinggalkan, yang satu dibawa. Ada dua orang di tempat tidur, yang satu ditinggalkan dan yang satu dibawa. Itu cara pengungsian, saudaraku, saat Tuhan memilih mempelainya. Itu begitu dahsyat, luar biasa. Dan ini bersifat pribadi. Saudaraku, oleh karena itu, ini merupakan keadilan Tuhan. Sehingga saudara dari gereja apapun, saudara nanti bisa berlomba-lomba untuk mengejar target menjadi mempelai wanita ini. Jadi tidak semua dari gereja A, gereja B itu semua nanti diungsikan gitu, saudaraku. Tidak, saudaraku, tetapi dipilih sama Tuhan. Dan pemilihan itu dilakukan, saudaraku, pengukuran itu dilakukan di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, kembali saya sampaikan mengenai tubuh yang menjadi bait suci Allah itu seperti apa. Ini ada 9 tahap penting supaya kita menjelmakan bait suci Allah itu dalam kehidupan kita. Saudara, kalau bangsa Israel itu, mereka sekarang mau membangun bait suci Allah yang lahiriah, tetapi kita lewat pemimpin kita Tuhan Yesus Kristus, yang dahulu sudah katakan, rombak bait Allah yang jasmani itu.
dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Saudaraku, ini yang kita bangun, saudaraku. Tubuh yang menjadi bait suci Allah. Ini ada 9 langkah penting di dalam pembangunan tubuh sebagai bait suci Allah, sehingga nanti saudaraku mendapatkan kemenangan-kemenangan. Lepas dari bencana-bencana yang semakin bertubi-tubi di akhir zaman. Lepas dari berbagai macam penyakit, wabah, dan lain sebagainya. Lepas dari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi. Saudaraku, sehingga tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Tetap hidup sampai saat pengungsian diungsikan. Kemudian hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu perlu ilmu manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Bagaimana kita memanage tubuh ini menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Ada 9 kriteria utama. Pertama, saudaraku, kriteria pintu gerbang itu adalah, saudaraku, kriteria dari menjadi bait suci Allah itu pertama adalah pintu gerbang. Pintu gerbang bait suci Allah ini arti rohaninya apa, saudaraku? Arti rohaninya adalah menerima Tuhan Yesus Kristus melalui keempat Injil, saudaraku, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah. Itu harus kita terima secara utuh. Jangan kita menerima satu saja, misalkan Injil Yohanes saja, karena Injil Yohanes itu menampilkan penampilan Tuhan Yesus sebagai Anak Allah, maka yang ditampilkan di sana mujizat-mujizat. Kemudian saudara yang dibaca Injil Yohanes, saudaraku, nanti akan terbentuk satu kepribadian yang kurang tepat. Saudara, ini pertama yang harus kita pahami. Kita harus terima secara utuh Tuhan Yesus di dalam penampilannya di dalam keempat Injil. Dia yang adalah penebus, Tuhan, Juru Selamat manusia. Melalui keempat Injil itu, kita harus yakin dan percaya. Ini pintu gerbang bait suci. Kemudian apa? Sesudah kita masuk pintu gerbang bait suci, itu benda yang kedua yang kita lihat, itu adalah satu benda yang namanya mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu arti rohaninya apa, saudaraku? Ini di dalam arti rohani, mezbah korban bakaran ini adalah penghargaan kita kepada salib Kristus. Jadi kita bisa terlepas dari berbagai macam dosa, kita bisa terlepas dari berbagai macam, saudaraku, kesalahan, kita disucikan, didamaikan itu karena salib Kristus. Ini mezbah korban bakaran. Kalau dahulu, saudaraku, merupakan kambing, lembu, domba yang dikorbankan untuk penebus dosa pada zaman Israel. Tetapi melalui korban Tuhan Yesus di kayu salib, kita disucikan, dikuduskan dari dosa-dosa kita. Ini yang kedua, kita menghargai korban Kristus, saudaraku. Mezbah korban bakaran, thusiasterion, bahasa Yunani ya, saudaraku. Mezbah korban bakaran itu artinya kita menghargai karya penebusan Tuhan di kayu salib. Kita junjung tinggi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian sebagai respon dari kasih Tuhan yang sudah memberikan anaknya, yang sudah menebus kita, kita juga harus mengerti berkorban. Ini mezbah korban bakaran, saudaraku. Kita harus mengerti persembahan bagi pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita harus mengerti melakukan satu pengorbanan, persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ini mezbah korban bakaran. Jadi ada, saudaraku, cross semacam salib ya, saudaraku, dari pihak Tuhan, saudaraku. Itu dia memberikan anaknya sebagai korban yang sulung, yang menebus dosa-dosa kita. Kemudian dari pihak kita, saat kita mengenal mezbah korban bakaran ini dengan benar, saudaraku, kita harus belajar mengenai pengorbanan. Bahasa di dalam ibadah kita sekarang adalah persembahan, saudaraku. Jadi bait suci Allah, apapun kegiatan rohani, apapun pembinaan rohani, apapun ibadah itu, saudaraku, kalau di dalamnya ada pembentukan bait suci Allah yang benar, harus ada yang namanya persembahan. Pengorbanan itu harus ada. Tanpa pengorbanan, tanpa persembahan, saudaraku, itu bukan bait suci Allah. Saudara pahami ini baik-baik.
tanpa persembahan itu bukan bait suci Allah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 11, saudaraku, nanti mezbah korban bakaran ini akan diangkat, saudaraku. Ibadah di zaman antikris nanti tidak ada pengorbanan, saudaraku. Ketika nanti orang-orang yang tertinggal di masa antikris itu mereka beribadah, karena ibadahnya lari dari gunung ke gunung, dari tempat ke tempat, dari pengasingan ke pengasingan, maka tidak ada persembahan seperti sekarang. Makanya selama sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa persembahan, berikan persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Itulah mezbah korban bakaran. Saudara, mezbah pada saat masa antikris itu Tuhan sendiri mengangkat. Karena pada saat itu akan terjadi saudaraku, suasana yang luar biasa. Antikris akan menginjak-injak pelataran, saudaraku. Maka mezbah diangkat oleh Tuhan. Saudara, dan secara teknisnya yang menghentikan segala macam korban itu nanti antikris. Saudara, di dalam Daniel pasal 9 ayat 27, dituliskan bahwa di pertengahan 7 tahun itu, maka raja itu akan menjadikan perjanjian itu menjadi semakin berat, saudaraku. Kemudian si pembinasa keji itu akan menghentikan segala macam korban. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau sekarang ada orang, saudaraku, yang mulai meniupkan semacam roh di mana persembahan kepada pelayanan, persembahan kepada pekerjaan Tuhan, persembahan kepada orang-orang kudus itu tidak diperlukan lagi, saudaraku. Itu rohnya antikris. Rohnya yang nanti akan menghentikan persembahan itu adalah roh dari pembinasa keji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu semasa persembahan ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini ciri bait Allah yang kedua. Pertama, kita menjunjung tinggi korban Kristus. Ini dari pihak Tuhan. Salib yang vertikal, saudaraku. Kemudian yang horizontalnya, saudaraku, kita harus belajar bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ini arti mezbah korban bakaran. Saudara, kemudian yang ketiga, saudaraku, ciri dari bait suci Allah itu, saudaraku, setelah kita percaya menerima Tuhan Yesus, kemudian kita menghargai korban Kristus, kita bertobat dari dosa-dosa, kita menghargai, menjunjung tinggi korban Kristus, kemudian kita bisa belajar berkorban untuk pekerjaan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah bejana pembasuhan yang akan saudara temui. Bejana pembasuhan itu apa? Sesudah seseorang itu masuk di dalam suasana bait suci Allah, menerima Tuhan Yesus Kristus, bertobat dari dosa-dosanya, bisa belajar berkorban. Kemudian saudaraku, dia akan bisa mematikan hawa nafsu daging. Baptiso, saudaraku, dari kata baptiso, saudaraku, jadi diselamkan, saudaraku, dimatikan, saudaraku, segala macam nafsu kedagingan itu dimatikan. Sehingga bisa nanti bangkit lahir baru di dalam manusia yang baru. Saudara, inilah arti dari bejana pembasuhan. Artinya seseorang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, kemudian saudaraku, dia bisa menjunjung tinggi korbannya, mematikan hawa nafsu dosa-dosanya, saudaraku, bertobat dari dosa-dosanya, kemudian bisa belajar memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan, maka dia akan bisa mematikan keinginan daging dan lahir dalam kelahiran baru, saudaraku, menjadi manusia baru yang penuh kemuliaan. Saudara, kemudian sesudah bejana pembasuhan, kita akan masuk di dalam satu ruang yang namanya ruang kudus, saudaraku. Dan ruang kudus ini dari daerah pelataran dibatasi dengan satu benda, satu tabir yang namanya pintu kemah suci. Saudara, ini artinya apa, saudaraku? Ini adalah hidup yang mulai dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Kalau di halaman tadi, saudaraku, orang masih dipimpin, dituntun dipimpin itu, saudaraku. Dituntun ibarat seorang anak gitu, dituntun, saudaraku. Tetapi saudaraku, ketika kita mulai masuk ke ruang kudus, itu Roh Kudus akan masuk mengurapi. Kalau anak kecil dituntun, sesudah mulai dewasa kita akan diurapi Roh Kudus.
Jadi kepada siapa Roh Kudus itu bisa mengurapi, saudaraku? Pertama, kepada orang yang menerima percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat keempat Injil, kemudian menjunjung tinggi korban Kristus, saudaraku, belajar bisa memberi pekerjaan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, kemudian bisa mematikan hawa nafsu daging, saudaraku, kemudian barulah dia menjadi orang yang bisa diurapi. Roh Kudus itu masuk, tidak hanya sekedar memimpin lagi. Saudara, kalau memimpin itu menuntun, saudaraku. Di pelataran, kanak-kanak rohani itu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi di ruang kudus itu Roh Kudus masuk, mengurapi, saudaraku. Jadi pintu kemah ini menunjuk kepada ketika seseorang betul-betul diurapi oleh Roh Kudus. Dan kalau orang diurapi Roh Kudus itu nubuatannya nggak akan meleset. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita masuk di dalam bait suci Allah, saudaraku, melalui pintu kemah itu, saudaraku, ini tingkat yang keempat ya, saudaraku. Pertama tadi pelataran, kemudian yang kedua mezbah korban bakaran, yang ketiga bejana pembasuhan, yang keempat ini adalah pintu kemah, itu dipenuhi Roh Kudus. Sesudah kita dipenuhi Roh Kudus, kita masuk ruang kudus, rohani kita sudah masuk di dalam tataran ruang kudus, saudaraku, ruang suci, saudaraku, maka kita akan melihat, saudaraku, satu benda yang namanya meja roti sajian. Ini artinya apa? Saudaraku, meja roti sajian itu artinya persekutuan kita dengan Alkitab, dengan firman Tuhan ini seutuhnya. 66 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai dengan Maleaki, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, sampai dengan kitab Wahyu. 66 kitab ini menjadi, saudaraku, santapan rohani kita. Ini arti meja roti sajian. Oleh karena itu, meja roti sajian itu, saudaraku, terdiri di atasnya ada 2 susun roti, di mana 1 susun roti itu berisi 6 ketul roti dan 6 ketul roti, jadi 6 dan 6, saudaraku. Jadi 66 kitab yang merupakan bagian dari Alkitab kita ini adalah makanan rohani kita. Saudara, kita harus bersekutu utuh sepenuhnya dengan firman Tuhan ini. Kalau kita tidak bersekutu utuh dengan firman Tuhan, nanti akan menjadi darah yang bodoh. Pengen menyambut kedatangan mempelai tapi nggak tahu caranya, akhirnya ngarang, saudaraku. Mimpi-mimpi, saudaraku, macam-macam, saudaraku. Seperti kalau orang sedang kasmaran itu, mimpinya aneh-aneh saja, saudaraku. Ya ini, ya itu, saudaraku, itu orang kasmaran, saudaraku. Tapi untuk menjadi mempelai, saudaraku, itu ada jalannya. Dan jalannya itu Alkitab ini. Saudara harus ngerti kronologis dari apa yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu menurut bimbingan firman Tuhan yang sudah tertulis, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, setelah kita bersekutu dengan firman Tuhan yang wujudnya adalah 66 kitab tadi, itu merupakan makanan kita, santapan rohani kita yang harus bersekutu dengan kehidupan kita, maka hidup kita harus dipenuhi dengan, saudaraku, kasih karunia Roh Kudus dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, saudaraku. Ini pelita emas, saudaraku. Jadi setelah kita hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan, hidup kita akan menjadi lembut, menghasilkan buah-buah roh. Ini di dalam bait suci Allah terkena kepada pelita emas, saudaraku. Pelita emas, saudaraku. Buah-buah Roh Kudus. Kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Ini akibat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Hidup kita akan diubahkan, karakter kita akan diperhalus, saudaraku, dan melahirkan buah-buah Roh Kudus. Saudaraku, selanjutnya apa, saudaraku? Setelah meja roti sajian, kemudian pelita emas, kita akan naik lagi. Perpaduan antara meja roti sajian dan pelita emas ini, saudaraku, menyatu menjadi mezbah dupa, saudara. Kita akan melihat satu benda lagi semakin maju itu, saudara. Namanya mezbah dupa. Mezbah dupa itu apa, saudaraku? Arti rohaninya adalah saat kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran.
Roh itu Roh Kudus, kebenaran itu kebenaran firman Allah. Jadi jangan sampai menyembah, berdoa, saudaraku, menaikkan syafaat itu yang dinaikkan itu tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus dan tidak sesuai dengan kehendak firman Allah. Jadi mezbah dupa ini perpaduan antara, saudaraku, meja roti sajian dan pelita emas digabungkan, baru orang bisa mencapai taraf rohani yang namanya mezbah dupa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, jadi menyembah itu di dalam roh dan kebenaran, lewat bimbingan firman Tuhan dan lewat kasih karunia Roh Kudus yang memimpin dan mengurapi. Inilah mezbah dupa. Kemudian sesudah mezbah dupa, saudaraku, mezbah dupa ini nomor berapa tadi? Pintu gerbang pertama, kemudian mezbah korban bakaran kedua, ketiga, keempat, lima, enam, ketujuh ya saudaraku. Mezbah dupa ini tingkatan yang ketujuh. Tingkatan yang kedelapan, saudaraku, maka kita akan menemui satu tirai yang namanya tirai Maha Kudus. Saudaraku, pintu tirai itu kalau terbuka sedikit, saudaraku, akan terlihat sekina glory, cahaya kemuliaan Allah. Pintu tirai ini dalam kehidupan kita apa artinya, saudaraku? Itu adalah saat kita bisa berdoa, berpuasa, menyangkali keinginan-keinginan daging, merobek tirai Maha Kudus. Sehingga, saudaraku, saudara akan melihat cahaya kemuliaan Allah. Dan Tuhan akan berbicara, akan mengilhami saudara secara nyata. Luar biasa sekali, saudaraku. Lewat doa, puasa, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, pergumulan, saudaraku, yang sungguh-sungguh kita merobek tirai daging. Dan dengan begitu kita akan melihat cahaya kemuliaan Allah di ruang Maha Kudus, di tabut perjanjian Allah. Ini yang nomor 8, saudaraku. Tirai Maha Kudus. Kemudian yang puncaknya, saudaraku, ini adalah tabut perjanjian Allah, di mana kita betul-betul bisa bersatu utuh dengan Tuhan mempelai pria surga. Dan tabut perjanjian Allah ini hanya terjadi satu ketika nanti, saudaraku, ketika nanti Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, mempelai disempurnakan, saudaraku, menjadi bait suci Allah. Tingkatan rohaninya akan sempurna ke tabut perjanjian Allah. Dan dia datang sebagai mempelai pria, saudaraku, yang akan, saudaraku, memenuhi tabut perjanjian Allah itu, saudaraku. Jadi tabut perjanjian Allah ini yang akan mencapai adalah mempelai wanita anak domba Allah. Dan ini rahasianya cukup dalam kalau saya ungkap nanti, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi 9 langkah tadi, saudaraku, merupakan cara bagaimana kita, saudaraku, menjelmakan sifat bait suci Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, saya beritahu satu hal lagi, saudaraku. Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Saudara baca sendiri. Saudara, jadi kalau kita adalah bait suci Allah, itu artinya badan kita ini bait suci Allah. Kalau saudara melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang saya sampaikan tadi, dari makna rohani pintu gerbang, kemudian mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, kemudian, saudaraku, pintu kemah, kemudian, saudaraku, meja roti sajian, pelita emas, kemudian mezbah dupa, kemudian pintu tirai, saudaraku. Kalau saudara melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan benda-benda bait suci Allah tadi, maka badan saudara akan mengalami satu teguran. Bisa itu merupakan satu sakit penyakit, bisa itu merupakan satu kecelakaan yang mendadak, saudaraku, bisa itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudaraku, saya beritahu kemudian, bait Allah ini di dalam badan saudara. Kaki saudara, bagian bawah, ini terkena kepada pintu gerbang, bersesuaian dengan pintu gerbang. Saudaraku, saudara ingat tadi penjelasan saya tentang pintu gerbang? Kemudian lutut saudara, bagian sekitar lutut, ini terkena kepada mezbah korban bakaran. Saudaraku, jadi kalau ada dosa di sana, saudaraku, saudara akan mengalami teguran-teguran di sana. Kebetulan lutut saudara melese, saudaraku, dan lain sebagainya. Saudara tabrakan di jalan, kena tegur oleh Tuhan, saudaraku. Saudaraku, seperti itu, saudaraku.
Kemudian saudaraku, yang ketiga saudaraku, bejana pembasuhan ini paha. Saudaraku, ini paha. Saudaraku, kalau orang ditegur Tuhan di dalam masalah bejana pembasuhan, dia tidak bisa mematikan keinginan dagingnya dengan sungguh-sungguh. Dia mati dan bangkit palsu, saudaraku, seperti orang sepertinya beriman sekali, tapi sesungguhnya dia palsu, saudaraku. Maka dia akan ditegur, syaraf-syaraf di dalam pahanya akan mengalami lemah, dia akan lumpuh. Saudaraku, jadi luar biasa sekali rahasia ini. Kemudian rahasia pintu kemah. Ini dalam badan kita terkena apa, saudaraku? Ini adalah organ-organ reproduksi dalam badan saudara. Jadi kalau seseorang mengalami urapan palsu, seolah-olah itu Roh Kudus, tapi bukan, saudaraku. Atau mungkin saudara datang ke tempat-tempat sesuatu, saudaraku, untuk mengundang roh lain, sehingga roh lain itu masuk dalam diri saudara. Saudara akan mengalami teguran-teguran di daerah, saudaraku, area daerah organ reproduksi. Kalau perempuan mungkin saudara akan mengalami pendarahan dan lain sebagainya, mengalami kanker serviks dan lain sebagainya. Saudara, kalau laki-laki ya kanker testis dan lain sebagainya. Organ-organ reproduksi ini terkena kepada pintu kemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian meja roti sajian. Ini dalam badan kita terkena apa, saudaraku? Di dalam badan kita, meja roti sajian ini terkena kepada lambung dan usus 12 jari. Lambung ini ibarat, saudaraku, meja roti sajiannya, kemudian usus 12 jari ini ibarat 12 ketul rotinya, saudaraku. Jadi usus 12 jari dan lambung ini terkena kepada meja roti sajian. Kalau saudara berdosa dalam hal yang berkaitan dengan meja roti sajian, yang saudara santap itu ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran nggak benar, saudara filsafat duniawi, maka saudara akan ditegur dengan penyakit emah. Bahkan semacam apa, saudaraku, penyakit-penyakit kanker di usus 12 jari dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini meja roti sajian di dalam badan kita. Kemudian pelita emas, saudaraku. Ini di dalam badan kita terkena apa, saudaraku? Ini terkena kepada ginjal, kemudian juga usus, saudaraku. Usus yang lain selain usus 12 jari tadi. Saudaraku, kalau seseorang kesaksian hidupnya palsu, katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi itu sebetulnya palsu, bukan kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Maka, saudaraku, teguran yang akan dilakukan oleh Tuhan adalah pada ginjalnya dan pada ususnya. Bisa kena kanker usus, saudaraku. Bisa juga, saudaraku, kena penyakit ginjal yang parah, saudaraku. Saudaraku, ini kalau seseorang menerima satu urapan-urapan palsu sepertinya Roh Kudus, tapi bukan, saudaraku. Ini jadi kita melalui pelajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah ini, kita semakin akan diteguhkan oleh Tuhan untuk kita semakin setia, semakin benar-benar mengerti rencana Tuhan. Kemudian mezbah dupa. Ini dalam kehidupan kita apa, saudaraku? Mezbah dupa ini adalah paru-paru dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi luar biasa sekali kalau sudah ditegur dalam hal, saudaraku, yang berkaitan dengan mezbah dupa, dalam hal kasih kepada Tuhan yang harusnya tertuang lewat sembah dan doa. Sudah nggak pernah sembah, yang nggak pernah berdoa, saudaraku, maka kanker paru-paru menjadi penyakit yang akan, saudaraku, siap menggerogoti. Virus corona akan dengan mudah menghampiri saudara. Ini kesalahan di mezbah dupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya tirai maha kudus dalam badan kita ini terkena. Diafragma, ya saudaraku. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan diafragma, saudaraku, ini nanti, saudaraku, ini kalau seseorang tidak bisa menyangkali diri, merobek tirai daging, merobek keinginan hawa nafsu, keinginan daging, maka akan, saudaraku, sesak hidupnya, mengalami satu kesesakan, menekan jantung, semakin naik ke atas, menekan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian kaitannya dengan kitab Wahyu apa, saudaraku? Ini saya beritahu juga, saudaraku, jemaat Efesus itu jatuhnya, saudaraku, itu pada mezbah dupa. Dia kehilangan kasih mula-mula. Jadi ibarat
seorang gadis yang mau dinikahkan, saudaraku. Jemaat Efesus ini, saudaraku, gadis cantik tapi sakit paru-paru, kena kanker paru-paru begitu, saudaraku. Harus disembuhkan dulu. Jemaat Smyrna itu ibarat gadis cantik mau dinikahkan, saudaraku, tetapi mengalami sakit, saudaraku, tipes yang parah atau sakit ginjal yang parah. Itu jemaat Smyrna. Dia jatuh di pelita emasnya, kepelitaannya rusak. Kemudian jemaat Pergamus, saudaraku, ini dia disusupi ajaran-ajaran palsu. Ini lambungnya rusak, saudaraku. Ibarat gadis yang mau dinikahkan tetapi lambungnya rusak, saudaraku. Jadi nanti saya detailkan nanti, saudaraku, tentang kitab Wahyu ini, saudara akan menjadi paham. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia sampai dengan Laodikia. Tetapi mengingat waktunya pendek, saya sampaikan sedikit demi sedikit, ya saudaraku, supaya saudara juga mengerti, saudaraku. Jadi supaya kita menjadi mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, ini pertama yang harus kita pahami. Kita harus tahu dulu, saudaraku, rahasia kitab Wahyu yang benar. Bagaimana mempelai wanita, bagaimana jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman itu harus mempersiapkan diri menyambut mempelai prianya. Kita harus tahu, saudaraku. Kita harus paham Alkitab ini. Kita jangan jadi orang darah-darah yang bodoh. Saudara, kita harus betul-betul paham. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita harus mampu menjadikan tubuh ini bait suci Allah. Dengan begitu, saudaraku, luar biasa sekali, saudaraku. Ini ibaratnya begitu, saudaraku, ibarat pelita dan minyak, saudaraku. Saudaraku, yang berdampingan, yang akan membuat darah-darah itu bijaksana, bisa menyambut kedatangan Tuhan dengan benar, tidak ngawur, tidak ngarang-ngarang lagi, saudaraku. Dan semuanya akan tepat, saudaraku. Jadi kiranya pemberitaan firman kali ini menginspirasi saudara, memberikan satu pengertian wawasan-wawasan yang baru, saudara. Ke depan akan saya jelaskan mengenai detailnya jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, saudaraku, itu di dalam kaitannya dengan badan manusia, juga teguran-teguran dosa yang ada pada jemaat-jemaat tersebut. Juga ini merupakan satu perlambang dari jemaat-jemaat, dari tipe-tipe jemaat akhir zaman. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira ini gambaran jemaat akhir zaman. Kondisinya seperti itu, saudaraku. Ibarat gadis-gadis yang cantik tetapi masih mengalami sakit-sakit penyakit yang cukup parah, harus disembuhkan dengan munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Oleh karena itu, 7 bintang itu merupakan pakarnya, saudaraku, dari pembangunan bait Allah rohani ini, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Saudara dibimbing semakin mengerti rencana Tuhan. Imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kegerakan akhir zaman, memberkati saudara. Salam penuaian. Haleluya. Amin.